Cek dulu faktanya, baru bersuara. Undang-Undang Cipta Kerja. Tentang upah minimum. Upah minimum provinsi atau UMP dan upah minimum kabupaten atau kota atau UMK tetap ada. Untuk UKM, upah berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Upah minimum kabupaten atau kota harus lebih tinggi dari UMP provinsi. Tentang pesangon. Pemerintah memastikan bahwa pesangon menjadi hak dan diterima oleh pekerja. Hadirnya JKP atau Jaminan Kehilangan Pekerjaan, skema baru terkait jaminan sosial ketenagakerjaan yang tidak mengurangi manfaat dari jaminan sosial lainnya. JKP tidak menambah beban bagi pekerja atau buruh. Program JKP selain memberikan manfaat uang tunai, juga akses informasi pasar kerja dan pelatihan atau upskilling. Jumlah maksimal pesangon 25 kali, dengan pembagian 19 kali ditanggung pemberi kerja dan 6 kali diberikan melalui JKP. Perjanjian kerja waktu tertentu. Status pekerja kontrak atau PKWT hanya untuk pekerjaan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. PKWT memberikan perlindungan untuk keberlangsungan bekerja dan hak bekerja sampai pekerja selesai. Kerja kontrak berakhir, pekerja mendapatkan uang kompensasi sesuai masa kerja yang dalam undang-undang sebelumnya tidak ada. Alih daya atau outsourcing. Perusahaan outsourcing tetap mengikuti Permenaker nomor 19 tahun 2012 yang dibatasi untuk 5 jenis pekerjaan. Perusahaan outsourcing berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi perizinan dari pemerintah pusat. Apabila terjadi pengalihan pekerjaan, maka masa kerja dari pekerja atau buruh tetap dihitung dan pengalihan perlindungan hak-hak pekerja harus dipersyaratkan dalam perjanjian kerja. Waktu kerja dan hak cuti. Waktu kerja tetap mengikuti Undang-Undang 13 tahun 2003 40 jam dalam seminggu. Waktu lembur kerja maksimal 4 jam dalam sehari. Waktu istirahat dan cuti tetap ada dan tetap mendapat upah penuh. Tidak menghilangkan hak cuti seperti cuti haid, cuti melahirkan, dan tetap menerima upah penuh. Ketentuan tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan hanya untuk jabatan dan waktu tertentu, dan memiliki kompetensi yang sesuai jabatan yang akan diduduki. Tiap pemberi kerja wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA. Pemberi kerja orang perseorangan dilarang memperkerjakan TKA. Sanksi. Pengaturan sanksi pidana dan administrasi tetap diatur. Hati-hati dalam membagikan informasi. Cek dulu fakta dan data sebelum menyebarkan informasi. Jadilah warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan menjadi pahlawan anti-hoax. Ingat pesan ibu, maka